AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran Raka Buming Raka. Putra dari Presiden kelima SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono versus putra dari Presiden ketujuh Jokowi, Pak Joko Widodo. Menteri Koordinator Infrastruktur versus Wakil Presiden. Ketua Umum Partai Demokrat versus politisi tidak berpartai. Politisi yang baru saja dipecat dari PDI Perjuangan, yang mungkin nanti bakal didukung sama PSI, partai yang dipimpin sama adiknya, yakni Ketua Umum Kaesang Pangarep. Kalau kalian disuruh menilai, kalau kalian disuruh memilih di antara keduanya, pilihan cuma ada dua. Nah, kalian bakal lebih memilih siapa? Bakal lebih memilih Mas AHY atau Gibran? Menurut kalian, siapa nih yang lebih baik dan yang lebih layak buat jadi pendamping Pak Prabowo di Pilpres tahun 2029 nanti? Mas AHY atau Gibran? Tulis ya penilaian dan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita bahas persaingan yang sedang terjadi di antara kedua tokoh politik muda ini secara lebih itu, kabar kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo, lebih memilih Mas AHY dibandingkan Gibran. Kalau Pak Prabowo lebih percaya kepada Mas AHY dibandingkan kepada Gibran, akhirnya kabar ini mulai terkonfirmasi. Paling tidak, soal ini sudah sempat dibahas juga di tayangan Bocor Alus dari majalah Tempo. Di tayangan tersebut diceritakan kejadian di mana rencana Wakil Presiden Gibran meresmikan stasiun Wus di Karawang, di Jawa Barat. Acara itu dibatalkan oleh Istana dan akhirnya Menko Infrastruktur Mas AHY yang melakukan peresmian dan masuk ke dalam pemberitaan berita-berita media massa. Kabarnya Mas AHY memang sedang didorong-dorong oleh kubu Istana buat mengimbangi posisi Gibran. Tampaknya nggak ada sosok yang lebih pas buat menyaingi Gibran selain Mas AHY. Seperti yang sudah disebutkan, banyak kemiripan di antara Mas AHY dan Gibran. Tapi soal kualitas, soal kemampuan, kita jujur aja lah. Kita harus jujur mengakui kalau Mas AHY ini memang jelas bagai langit dan bumi, jauh lebih kapabel dibandingkan dengan Gibran. Dalam soal-soal teknis seperti memimpin rapat dan pidato, jelas Mas AHY ini jauh lebih baik dibandingkan Gibran. Begitu juga dengan jenjang karir. Walaupun sama-sama kurang meyakinkan, tapi Mas AHY jelas adalah seorang tentara. Dia mundur dari ketentaraan ketika berpangkat mayor buat mengikuti Pilkada Jakarta di tahun 2016, di mana akhirnya dia memang kalah telak. Jadi, walaupun pangkatnya di ketentaraan tidak tinggi, hanya setingkat mayor, tapi kita paham, itu disebabkan Mas AHY memang memilih mundur karena diminta oleh orang tuanya maju di Pilkada Jakarta. Di ketentaraan, Mas AHY sempat bertugas di kontingen Garuda di perbatasan Israel dan Lebanon Selatan dalam misi menjaga perdamaian. Tugas terakhirnya di ketentaraan adalah sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning. Ini kabarnya jabatan yang mengindikasikan kemampuan yang memang mumpuni. Kalau kita bandingkan dengan karir militer Mas AHY, sangat jelas kalau karir profesional Gibran memang nggak ada apa-apanya. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Dia memang sempat jadi wali kota Solo di tahun 2020. Tapi prestasi ini sangat dipertanyakan karena dia maju melawan calon boneka dan didukung oleh mesin politik besar dari bapaknya yang waktu itu menjabat presiden, orang yang paling berkuasa di Indonesia. Dari sisi pendidikan, jelas prestasi Mas AHY dan Gibran sangat jomplang. Mas AHY menyelesaikan SMA di Sekolah Elit Taruna Nusantara sebagai lulusan terbaik. Dia kemudian masuk akademi militer buat jadi tentara. Selain pendidikan militer, Mas AHY juga mengejar pendidikan tinggi formal. Dia meraih gelar Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University di Singapura pada tahun 2006.
Terus dia juga mendapatkan gelar Master in Public Administration dari Harvard University di Amerika Serikat pada tahun 2010. Soal pendidikan Gibran, sebaiknya kita nggak perlu bahas lah ya. Kita nggak paham juga bagaimana sebetulnya jejak pendidikan dari Gibran ini. Yang pasti dia tidak pernah sekolah atau kuliah di lembaga-lembaga pendidikan kenamaan. Kenyataan bahwa Mas AHY adalah lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang, ini pastinya menjadi nilai lebih di lingkaran Pak Prabowo yang memang dipenuhi sama lulusan dari sekolah menengah yang dibangun sama tentara ini. Kenyataan tersebut memudahkan Mas AHY diterima di lingkungan Pak Prabowo. Sementara itu, kita juga paham hubungan di antara Presiden Prabowo dan Gibran boleh dikata jauh dari baik. Sangat jauh dari mesra. Paling tidak, sejak mencuatnya skandal Fufu Fafa dengan penghinaan-penghinaan kejamnya kepada Pak Prabowo dan keluarga, bisa dipahami kalau Pak Prabowo dan lingkarannya sama sekali nggak percaya sama Gibran. Nggak ada kepercayaan dari Pak Prabowo kepada Gibran. Jadi, bisa dipahami ya kalau Pak Prabowo lebih percaya kepada Mas AHY dibandingkan kepada Gibran. Bisa dipahami kalau Pak Prabowo lebih menyukai dan mendukung Mas AHY dibanding oleh Gibran. Jadi, sampai di sini gimana nih kalau menurut kalian? Menurut kalian siapa yang lebih berpeluang buat mendampingi Pak Prabowo seandainya dia maju lagi di tahun 2029 nanti? Siapa yang lebih potensial didorong oleh Pak Prabowo buat jadi pasangan duetnya nanti? Lalu, dengan mulai mengorbitnya Mas AHY, dengan mulai naiknya penampilan dan nama Mas AHY, gimana dengan nasib Gibran? Gimana dengan nasib karir politik Gibran ke depan? Ayo kita diskusi di kolom komentar. Sewaktu saya jumpa dengan Pak SBY di Pacitan, saya menyampaikan ke Pak SBY, Saudara Agus Harimurti memang adalah putra biologis Bapak. Tapi bagi saya, Saudara AHY adalah aset bangsa Indonesia. Dan sebagai mantan Panglima, mantan komandan, kita bisa cepat melihat kader calon pemimpin. Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tadi dijelaskan oleh Saudari Rini Widoyo soal Gibran dan AHY. Tentu ya secara pengalaman dan pendidikan mungkin ya berbeda ya. Dan kemudian masyarakat juga menilai bahwa ya jelas berbeda. Secara wibawa pun sebetulnya lebih cocok AHY mendampingi Presiden Prabowo, lebih cocok lah, itulah pokoknya ya. Banyak sekali penyampaian seperti itu yang saya dengar. Dan tadi soal pendidikan Mas AHY ya sudah banyak sekali disampaikan oleh Saudari Rini Widoyo dan pengalaman beliau di kemiliteran pada saat itu. Ya, di sini saya tidak terlalu jauh panjang lebar ke sana. Saya akan coba bahas dan ulas pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini ya. Saya di Banten pengagum AHY. AHY lebih pantas didampingi Pak Prabowo, tidak karbitan ya. Kalau AHY jauh lebih baik daripada Gibran sejauh kutub utara dan kutub selatan. Ya jelas AHY karena lebih berkompeten, harusnya kemarin wapresnya AHY lebih bisa diandalkan. Salam Indonesia dari Papua, filosofi Papua. Kalau ada pohon kelapa, pasti ada buahnya. Artinya Bapak Purna, Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang merakyat bagi orang Papua, ya pastinya kita pilihan Bapak Gibran. Ya. AHY hebat, mantap, sukses, punya pendidikan tinggi. Yang jelas tempat pendidikannya pemimpin partai papan atas Partai Demokrat, menteri, ya Presiden Prabowo yang dipercaya Presiden RI Prabowo untuk mewakili Presiden RI Prabowo di forum internasional dan tugas dalam negeri. Gibran
pendidikannya dipertanyakan, tempat pendidikannya, dan berbicara tak fokus, dan Gibran bisa jadi wakil presiden karena bapaknya saat itu sedang menjabat Presiden RI Jokowi. AHY lebih hebat dari Gibran dan Gibran lebih baik mundur dari jabatan wakil presiden RI. Beri kesempatan anak bangsa Indonesia yang punya potensi untuk menjadi wakil presiden RI, ya. Jadi ya itu tadi, sering sekali ya, mending Mas AHY, Gibran mundur aja, biarkan AHY menggantikan dan lain-lain. Memang Pak AHY kan sering juga diutus ke luar negeri. Kemarin pidato di Cina luar biasa, ya. Kemudian ya sangat jelas AHY jauh lebih baik, lebih jujur aja, lebih cerdas. Pernah jadi bagian dari pasukan perdamaian PBB, pengalaman dan kecerdasannya nggak usah diragukan, ya. Saya pilih AHY daripada Gibran. AHY lebih berwibawa. Ya kelihatan aja sih, ya. Jauh sekali perbandingannya, ibarat langit dan bumi. AHY langit dan Gibran cuma bumi. Janganlah dibandingkan AHY sama Gibran. Gibran pemimpin yang rendah hati akan jadi presiden 2029. Ojo dibanding ke, beda kelas. AHY jebolan Akmil, kumpulan putra-putri terbaik negeri. Gantengnya, pantasnya wakilnya AHY, tapi untuk bekerja untuk wakil presiden saya dukung Gibran. Milih ganteng apa milih bekerja keras? Ya milih bekerja keras lah, tapi kan secara pengalaman ya memang terbukti juga sebetulnya Pak AHY, ya. Tapi Gibran juga ya sebagai wakil presiden ya, kalau memang bisa kerja, ya pendidikan itu ya nggak terlalu yang utama lah. Yang penting rakyat mungkin berpikir yang penting bisa kerja lah gitu, ya. Walaupun AHY lulusan Taruna Nusantara apa nih? Iya ya. Tapi masyarakat nggak suka AHY. Bukti nyata AHY maju calon gubernur DKI saja nggak jadi, mau maju wapres ditolak Anies. Jadi apa kualitasnya AHY ketua umum dari warisan bapaknya sampai Gibran dibagulkan 2029. Gibran maju capres 10 provinsi kandang Pak Jokowi, tinggal tambah-tambah dikit Gibran pasti lolos capres 2029. AHY nyalon sendiri belum tentu rakyat mau pilih, silakan segala cara dilakukan. Tetapi rakyat banyak memilih Gibran. Coba cek dari timur sampai barat, apalagi dari daerah wilayah timur AHY ke sana nggak ada pengaruhnya. Jadi sering sekali dibanding-bandingkan ini, ya. Kalau mungkin punya pendapat lain teman-teman, bagaimana pendapat Anda soal antara Mas Gibran, AHY, ya silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.